jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan dengan mengembalikan kemarahan dan nafsu kepada batasan keseimbangan, yang salah satu di antara keduanya menguasai dan menundukkan akal. Tetapi akallah yang mungkin menjadi pengendali dan penguasa atas keduanya, yakni kemarahan dan nafsu. Maka inilah yang dimaksud dengan perubahan akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'da. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera lahir dan batin, dimudahkan dan diberkahi segala urusan. Kita kembali bertemu dalam kajian perspektif sufistik Imam Al-Ghazali yang kali ini berjudul tentang mengubah akhlak melalui pendisiplinan. Kita sangat perlu mengetahui bahwa manusia yang dikuasai oleh sikap malas akan dihinggapi rasa enggan untuk menempuh perjuangan spiritual, pendisiplinan diri, atau upaya menyucikan jiwa dan mendidik akhlak. Sulit bagi dirinya untuk melaksanakan hal itu akibat kelemahan, kekurangan, dan kebusukan batin. Kemudian ia mengira bahwa akhlak tidak mungkin diubah, sebab sesungguhnya watak manusia itu bersifat statis. Terhadap pandangan itu, maka Imam Al-Ghazali berpendapat, seandainya akhlak itu tidak mungkin diubah, tentu tidak ada gunanya segala nasihat, khutbah, dan pendisiplinan. Padahal Nabi SAW telah bersabda, perbaikilah akhlakmu. Bagaimana perubahan ini dapat disangkal dalam diri manusia, padahal perubahan watak binatang saja bukan merupakan perkara yang mustahil. Yaitu misalnya, bagaimana seekor kuda liar menjadi patuh dan tunduk. Bagaimana seekor elang dapat diubah dari ganas menjadi jinak, dan sebagainya. Itu adalah contoh jelas bahwa merupakan perubahan watak. Pandangan yang jernih akan menyatakan bahwa segala benda yang ada terbagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah benda-benda yang pada dasarnya bersifat independen terhadap campur tangan dan ikhtiar manusia, seperti langit, bumi, dan bintang-bintang, bahkan anggota tubuh bagian luar dan bagian dalam, maupun semua organ makhluk hidup lainnya. Singkatnya, segala sesuatu yang telah sempurna eksistensinya. Kedua, segala sesuatu yang memiliki bentuk yang tidak sempurna, tetapi secara potensial masih dapat disempurnakan jika syarat untuk ini yang mungkin terkait dengan ikhtiar manusia itu dipenuhi. Sebab sebutir biji bukanlah sebatang pohon apel atau pohon kurma, tetapi ia tercipta dengan karakter sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk menjadi pohon kurma jika dipelihara dengan baik. Meskipun demikian, sebutir kurma sangatlah mustahil dapat menjadi sebatang pohon apel sekalipun dipelihara dengan baik. Oleh karena itu, jika sebutir biji dapat dipengaruhi oleh pilihan manusia sehingga dapat memperoleh sifat-sifat tertentu dan bukan yang lain,
maka demikian pula amarah dan nafsu yang tidak dapat kita kikis sepenuhnya sehingga keduanya hilang tanpa bekas. Namun kita hanya mampu menjadikannya patuh dan terkendali melalui pendisiplinan diri dan perjuangan batin. Memang temperamen itu beragam. Sebagian cepat menerima perubahan, sebagian lainnya lambat. Ada dua alasan mengapa perbedaan itu terjadi. Pertama, ada daya saing yang terletak pada akar temperamen dan tumbuh searah dengan pertumbuhan usia seseorang. Sebab sesungguhnya daya syahwat, amarah dan kesombongan semuanya telah ada di dalam diri manusia. Tetapi yang paling sulit diubah adalah daya nafsu atau syahwat, karena ia merupakan daya yang paling awal muncul dalam diri manusia. Alasan kedua adalah bahwa akhlak terkadang bertumbuh kuat karena pembiasaan yang sejalan dengannya, tunduk kepadanya dan meyakininya sebagai sesuatu yang baik dan memuaskan. Dalam hal inilah manusia terbagi ke dalam 4 derajat. Derajat pertama adalah orang dungu yang tidak mampu membedakan kebenaran dan kesalahan, tidak mampu membedakan kebaikan atau keburukan, namun tetap dengan sifat dasar yang ada bersamanya sejak lahir dan belum terjamah doktrin apapun, sedangkan syahwatnya belum mendesaknya untuk memenuhi kesenangan-kesenangan biologis. Orang semacam ini sangatlah mudah untuk disembuhkan. Derajat kedua adalah orang yang telah mengenal kualitas buruk dari perbuatan yang buruk, tetapi belum terbiasa mengerjakan perbuatan yang baik, karena perbuatan-perbuatan buruknya justru tampak lebih baik di matanya. Di samping itu, dia melakukan perbuatan-perbuatan tersebut karena tunduk kepada hawa nafsu yang telah menguasai dirinya dan membuatnya berpaling dari kebaikan. Akan tetapi orang ini menyadari kekurangan amalnya. Oleh karena itu, persoalannya lebih sulit daripada yang pertama, mengingat lebih beratnya tugas yang harus ditunaikan. Derajat yang ketiga adalah orang yang berkeyakinan bahwa justru akhlak buruklah yang diwajibkan dan dianggap benar lagi baik, sehingga dia pun terdidik dengan prinsip semacam ini. Penyembuhan bagi orang semacam ini nyaris mustahil dan harapan untuk memperbaiki dirinya sangatlah kecil. Dan derajat yang keempat adalah orang yang tumbuh dengan keyakinan yang rusak dan dididik untuk mengerjakannya. Dia percaya bahwa keutamaan terletak pada akumulasi kejahatan dan kekejian. Dia membangga-banggakan hal ini dan mengira bahwa hanya dengan cara ini derajatnya akan naik. Inilah tingkatan yang paling sulit, sehingga sebagai perumpamaan acap dikatakan bahwa memperbaiki orang yang sudah lanjut usia sangatlah sulit. Dengan demikian, derajat yang pertama, orang ini hanyalah semata-mata bodoh. Sedangkan derajat yang kedua adalah bodoh dan sesat. Lalu yang ketiga adalah bodoh, sesat, dan rusak. Dan yang keempat adalah bodoh, sesat, rusak, dan jahat. Fantasi lain yang mereka yakini adalah pendapat yang menyatakan bahwa selama seorang manusia masih hidup, maka tidak akan berhenti darinya syahwat, amarah, dan rasa cinta kepada dunia. Inilah kesalahan yang menghinggapi sekelompok orang yang mengira bahwa tujuan perjuangan batin adalah memusnahkan dan menghapuskan sama sekali semua sifat itu. Pendapat seperti itu mustahil, absurd, sebab sesungguhnya nafsu diciptakan dengan faedah tertentu dan itu merupakan kemestian mutlak bagi hakikat manusia. Jika nafsu makan hilang, manusia akan mati.
jika nafsu melakukan hubungan seks lenyap, manusia akan punah. Dan jika rasa marah hilang sama sekali, manusia tidak akan mampu mempertahankan dirinya dari bahaya yang mengancam jiwanya. Maka ketika landasan bagi nafsu itu tetap ada, tentu kecintaan terhadap sesuatu yang dimiliki akan tetap ada pula, sehingga mendorong seseorang untuk melindunginya. Sebab yang diperlukan bukanlah memberangus hal itu sama sekali, namun tujuannya adalah mengembalikan kepada keseimbangan yang berada pada titik tengah antara keadaan yang berkelebihan dan berkekurangan. Mengenai amarah, maka yang dibutuhkan adalah cara mempertahankan diri yang tepat dengan menghilangkan sikap ceroboh dan pengecut, serta secara umum memperkuat diri sendiri dengan kekuatan yang tetap berada di bawah kendali akal. Sesungguhnya sikap tegas bersumber dari amarah, dan jika tidak ada amarah, tidak akan ada semangat jihad. Bagaimana mungkin seseorang bermaksud menghilangkan amarah dan nafsu, padahal para nabi alaihi salam tidak terbebas dari kedua hal itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia biasa. Aku bisa marah sebagaimana manusia lain bisa marah." Dan jika ada orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak disukainya di hadapannya sallallahu alaihi wasallam, beliau pun marah hingga kedua pipinya memerah. Akan tetapi dia tidak mengucapkan apapun kecuali kebenaran. Rasa marah tidak pernah membuat beliau menyimpan dari kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang." Allah tidak berfirman orang-orang yang menghilangkan amarahnya. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kemarahan dan nafsu kepada batasan keseimbangan, yang salah satu di antara keduanya menguasai dan menundukkan akal, tetapi akallah yang mungkin menjadi penguasa atas keduanya. Inilah yang dimaksud dengan perubahan akhlak. Memang nafsu sering menguasai manusia sehingga membuat akalnya tidak mampu lagi mencegah nafsunya untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Akan tetapi melalui pendisiplinan diri, nafsu akan kembali ke batasan keseimbangan. Kemungkinan ini dibuktikan oleh pengalaman dan pengamatan yang cermat sehingga tidak ada lagi keraguan-raguan. Bukti bahwa yang dibutuhkan dalam akhlak adalah sikap moderat dan bukannya dua ujung ekstrim. Tampak pada kenyataan bahwa kemurahan hati merupakan akhlak yang dipuji oleh agama, dan ia berada pada titik pertengahan antara dua ujung ekstrim, yaitu sifat kikir dan boros. Allah Subhanahu wa taala memuji sikap moderat ini dengan firman-Nya, "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik perkara adalah yang paling menengah." Mengenai hal tersebut terdapat kerahasiaan dan penjelasan, yaitu bahwa kebahagiaan tergantung pada terbebasnya hati dari segala godaan duniawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih." Kikir termasuk bagian dari godaan duniawi ini. Demikian pula halnya sifat boros. Sedangkan hati haruslah terbebas dari keduanya, yakni tidak terlalu condong kepada harta
atau tidak terlalu berambisi untuk membelanjakannya maupun menyimpannya. Sebab orang yang terlalu berambisi membelanjakan atau menyimpan harta, hatinya disesatkan oleh kedua kecenderungan itu. Padahal kesempurnaan hati adalah keterbebasannya sama sekali dari kedua sifat itu, yakni kikir dan boros. Mengingat ini tidak mungkin terjadi di dalam dunia ini, maka kita tentu mencari keadaan yang paling menyerupai ketiadanya dan paling jauh dari kedua ekstrim, yaitu kita sebut jalan tengah. Sebagaimana air hangat yang tidak dapat dikatakan panas ataupun dingin, namun berada di tengah-tengah keduanya dan terbebas dari kedua sifat tersebut. Maka demikian pula halnya kemurahan hati yang berada di antara sifat boros dan sifat kikir, atau keberanian yang ada di antara sifat pengecut dan ceroboh, serta kesederhanaan yang berada pada titik tengah antara ambisi dan sikap masa bodoh. Seperti itulah keadaan seluruh akhlak yang lain. Jadi yang terletak pada kedua ujung ekstrim itulah yang patut dicela, inilah yang dibutuhkan dan mungkin dapat dicapai. Demikianlah tema tentang mengubah akhlak melalui pendisiplinan diri. Semoga dapat memberi manfaat dan menjadi ilmu yang berkah bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.